Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Siti Aziza sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya Cynthia Rafra Putri akan membahas kasus yang saya ambil, yaitu saya mengambil judul yaitu Kementan Investigasi Kasus Antraks di Gunung Kidul. Terdapat beberapa kasus kematian ternak kambing di Desa Gobang, Kecamatan Pojong, Kabupaten Gunung Kidul yang berlangsung selama beberapa hari pada Desember 2019. Setelah mendapat informasi tersebut, Kementerian Pertanian menggerakkan tim terjun ke lokasi untuk melakukan investigasi, yaitu mengunjungi lokasi untuk mengetahui penyebab kematian ternak, mengetahui pola penyebaran penyakit, serta mengidentifikasi faktor penyebab kasus tersebut. Berdasarkan tim pemeriksaan laboratorium, kematian tersebut disebabkan oleh penyakit antraks dari bakteri Bacillus anthracis. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit antraks yaitu karena adanya ternak baru dan konsumsi daging ternak yang sakit. Hal ini tidak hanya terjadi pada ternak, namun juga dapat terjadi pada manusia. Pada kasus ini, peternak tidak melaporkan ternak yang sakit, melainkan peternak memotong sebagian ternak yang sakit dan diberikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. Penyakit dari hewan menular pada manusia atau yang disebut dengan zoonosis. Direktur Kesehatan Hewan telah berupaya dalam menangani kasus antraks dengan memberikan bantuan tambahan berupa vaksin, antibiotik, dan disinfektan untuk penanganan kasus tersebut, dan mengimbau para peternak untuk segera melaporkan ternaknya yang sakit atau mati mendadak kepada petugas agar dapat segera diambil tindakan, serta ternak sakit tidak boleh dipotong dan dikonsumsi agar tidak terjadi penyakit. Lalu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut saya yaitu perlu adanya pendekatan antara pemerintah, peternak, serta masyarakat. Pada saat ini masih terdapat peternak yang menggunakan mengutamakan keuntungan ekonominya daripada kesehatan manusia dan ternak. Peternak yang kurang memahami bahaya dan penyebaran penyakit yang terjadi pada ternak, serta terbatasnya akses informasi. Sebenarnya, dari layanan fasilitas di daerah tersebut, Kementerian Peternakan telah melakukan tindakan setelah adanya pelaporan kasus tersebut dari masyarakat. Namun, kemungkinan peternak desa terpelincir masih belum memahaminya. Di sisi lain, peternak menjadikan menjadikan ternak tersebut sebagai peternakan tersebut menjadi mata pencahariannya. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, terdapat juga proses atau interaksi sosial. Dibagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif. Proses asosiatif yang disebut juga dengan proses yang bersifat positif, yaitu proses yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sehingga dan dapat mendekatkan atau mempersatukan antara individu. Contohnya akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua yaitu proses yang diasosiasi. Nah, proses diasosiatif ini bersifat negatif dan dapat meregangkan persatuan dan solidaritas kelompok. Antara lain kompetisi, kontravensi, dan konflik. Nah, ini pentahelix yang saya buat. Yang pertama, hubungan pemerintah dengan peternak yaitu termasuk dalam interaksi asosiasi. Karena pemerintah yang dimaksud yaitu Kementerian Pertanian atau Kementan yang berupaya mengendalikan penyakit antraks dengan melakukan vaksinasi pada ternak ruminansia. Direktur Kementan telah memberikan bantuan berupa vaksin, antibiotik, dan disinfektan untuk penanganan kasus serta menghimbau kepada peternak jika ternak dalam keadaan sakit harus segera dilaporkan kepada petugas. Yang kedua yaitu peternak dengan masyarakat. Dalam kasus ini,
terjadi dua interaksi. Yang pertama yaitu dapat bersifat interaksi asosiatif, di mana peternak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat dengan mempunyai ternak yang sehat atau layak disembelih dan dapat dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan dari sisi interaksi diasosiatif, yaitu peternak tetap menyembelih ternak yang sedang sakit tanpa mengetahui penyakit yang terjangkit pada ternak tersebut, serta membagikan dan atau menjualnya daging tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, akademisi dengan peternak. Nah, ini juga termasuk interaksi asosiatif di mana akademi dalam pembahasan ini yaitu mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata yang saya ambil dari jurnal masyarakat untuk memberikan wawasan terkait penyebaran penyakit antraks pada hewan dan manusia. Tahu seberapa jauh pemahaman masyarakat terkait penyakit antraks serta memberikan solusi dan cara pencegahan penyakit antraks agar tidak terjadi penularan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemerintah dengan masyarakat. Nah, pemerintah dan masyarakat ini juga termasuk interaksi asosiatif, di mana pemerintah yang dimaksud yaitu Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul yang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penularan penyakit. Yang kelima yaitu pemerintah dengan akademisi, di mana interaksi ini bersifat asosiatif, yaitu pemerintah dengan akademisi, yaitu bersifat interaksi asosiatif, di mana pemerintah dan akademisi berkolaborasi dalam program pencegahan penyakit antraks. Yang keenam yaitu media dengan pemerintah. Ini juga interaksi asosiatif, di mana media berfungsi untuk menyebarluaskan informasi terkait tersedianya fasilitas ternak yang sakit yang disediakan oleh pemerintah agar dapat tersampaikan kepada masyarakat, terutama pada peternak. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu media dengan masyarakat. Ini juga interaksi sosial. Masyarakat dapat berbagi pengalaman dan informasi di media sosial agar dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat lain. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dari sosial media tersebut. Terakhir, yang kedelapan yaitu media dengan akademisi. Ini juga bersifat interaksi asosiatif, di mana media media ini untuk menyebarluaskan informasi hasil penelitian kepada masyarakat atau peternak mengenai isu-isu penting terkait antraks serta cara pencegahan yang direkomendasikan melalui penyuluhan ataupun seminar. Selanjutnya, masyarakat dan kebudayaan. Kita akan membahas kultural universal, yaitu kultural universal merupakan unsur-unsur kebudayaan yang umum dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, unsur kebudayaan sendiri memiliki 7 unsur, yaitu yang pertama, satu, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Identifikasi unsur kultural universal dari kasus yang saya ambil, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Perlengkapan yang digunakan masyarakat Gunung Kidul masih bersifat tradisional. Masyarakat masih menggunakan alat-alat tradisional seperti kandang, alat untuk pemberian pakan, serta peralatan untuk memotong hewan dalam mengolah lahan dan merawat ternak yang dinilai kurang higienis, sehingga ternak mudah terserang penyakit dan dapat terjadi penyebaran penyakit antar ternak. Kondisi kandang ternak yang masih kurang bersih dan tidak memenuhi standar kesehatan ini juga menyebabkan penyakit hingga dapat menular pada ternak yang lain. Yang kedua, mata pencaharian dan sosial ekonomi. Di sini sebagian besar masyarakat Gunung Kidul masih menjadikan peternakan tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama, sehingga masyarakat masih ada yang curang, yaitu contohnya pada kasus yang saya ambil, menyembelih ternak dalam keadaan sakit dan dijual dengan harga murah. Harganya memang benar murah, tetapi untuk kesehatan yang
mengonsumsi ini yang membuat penyakit penyakit antraks, yaitu hal itu masih tetap dilakukan oleh peternak karena mata pencarian tersebut. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, di mana hubungan kemasyarakatan antar peternak di daerah ini memiliki struktur sosial yang kuat. Tetapi masih terdapat peternak yang kurang memahami tentang risiko kesehatan dan menganggap penyakit yang diderita ternak hanyalah penyakit biasa. Padahal penyakit yang diderita oleh ternak juga dapat menular kepada manusia. Penyakit ini biasa dinamakan zoonosis. Di sisi lain, pemerintah di daerah tersebut juga sudah mendukung para peternak dengan memberikan kemudahan para peternak. Peternak dapat peternak dapat melaporkan ternaknya yang sakit kepada petugas agar kasus tersebut segera ditangani sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit. Selain itu, juga masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut pada peternak lain juga berhak melaporkan kepada pemerintah. Yang keempat, kesenian di sini yang saya maksud yaitu kebudayaan. Kebudayaan dalam gunung masyarakat Gunung Kidul ini masih menggunakan tradisi bradu. Bradu yaitu menyembelih ternak yang sakit atau sakaratul maut lalu dagingnya dijual dengan harga yang murah. Masyarakat di sana menganggap tradisi Brandu ini memiliki tujuan yang baik, yaitu membantu sesama karena harga daging murah. Tetapi bagi kesehatan, tradisi tersebut sangat merugikan karena dapat menyebabkan penyakit. Yang kelima, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan para peternak di daerah Gunung Kidul mengetahui cara pemeliharaan ternak secara tradisional. Tetapi peternak tersebut kurang menjangkau luas tentang kasus-kasus penyakit yang terjadi pada ternak, bahkan dapat merugikan pihak lain. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dapat melakukan edukasi tentang pentingnya sanitasi dan perlengkapan perlengkapan kandang itu, masyarakat juga perlu diberikan informasi tentang bahaya menyembelih ternak yang sakit, mencakup cara penularan penyakit, gejala yang harus diwaspadai, dan resiko bagi kesehatan manusia. Untuk pemerintah, yaitu memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan ke peternak untuk memberikan edukasi serta menyediakan fasilitas layanan untuk ternak yang sakit. Peternak harus melaporkan ternak yang sakit kepada pihak yang berwenang agar tidak terjadi penularan pada ternak lain. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dengan memanfaatkan media sosial yang berisi informasi tentang dunia peternakan, meliputi cara pemeliharaan, ciri-ciri ternak yang sakit, nyaman, dan lapar. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas disusun secara bertingkat. Dalam stratifikasi sosial terdapat social mobility juga, yang merupakan gerak dalam struktur sosial. Tipe gerak sosial dalam social mobility yaitu ada dua. Yang pertama, horizontal. Horizontal Tipe gerak ini merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi ke posisi yang lain yang memiliki tingkat setara. Yang kedua yaitu secara vertikal, di mana perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi lain yang memiliki tingkat tidak setara. Status and role. Status atau kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain. Yang kedua, peran sosial merupakan aspek dinamis dari sebuah status, di mana saat seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka disebut telah melakukan sebagai peranan. Posisi strata sosial dari kasus yang saya ambil yaitu ada peternak, masyarakat, serta pemerintah. Peternak di sini berada di strata sosial yang cenderung rendah. Karena di sini peternak merupakan pihak utama dalam industri peternakan, umumnya berasal dari kalangan masyarakat pedesaan. Mereka berusaha memaksimalkan keuntungan dari ternak karena usaha peternakan yang menjadi mata pencahariannya.
Mayoritas peternak yang terlibat dalam kasus ini adalah peternak kecil dengan skala usaha terbatas. Peternak masih memiliki jumlah ternak yang sedikit dan ketergantungan pada pasar lokal. Alasannya yaitu karena memiliki keterbatasan akses terhadap kesehatan ternak, teknologi, dan sumber daya finansial untuk menangani penyakit. Keberadaan ini hanya diabaikan karena mereka bergantung pada hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat di sini berada di posisi strata sosial menengah. Masyarakat yang dimaksud yaitu orang-orang yang mengonsumsi daging dari ternak yang sakit dan berada dalam posisi yang beresiko. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut terlibat dalam tradisi Brandu, di mana tradisi ini berdampak buruk bagi masyarakat karena mengonsumsi daging yang sakit. Alasannya yaitu karena masyarakat sebagai konsumen, mereka memiliki kepentingan dalam memilih makanan berdasarkan kualitas daging, tergantung konsumen memilih suatu produk tersebut. Yang ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah di sini berada di strata sosial paling tinggi di antara peternak dan masyarakat. Pemerintah, Kementan mewakili pemerintah yang memiliki peranan mengatur dan mengawasi industri peternakan. Peternak memiliki otoritas untuk membuat kebijakan seperti memberikan peraturan wajib vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak. Social mobility. Dalam kasus ini, posisi mobilitas sosial secara horizontal. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor sosial budaya atau tradisi lokal pada daerah Gunung Kidul. Jika peternak tersebut dapat meningkatkan secara signifikan, seperti memantau kesehatan ternak, menerapkan praktik yang baik, dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, maka social mobility dapat berubah menjadi mobility yang vertikal. Selanjutnya status and role. Yang pertama, peternak. Peternak di sini sebagai produsen dalam industri peternakan yang berperan mengelola ternak dalam menyediakan sumber pakan dan bertanggung jawab dengan kesehatan ternak. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen dari produk peternakan. Masyarakat berhak menentukan permintaan pasar yang baik agar terjamin keamanan pangannya. Masyarakat berperan sebagai pengonsumsi dan berhak melaporkan kepada pemerintah jika mengetahui sikap peternak yang berbuat curang. Dan hal ini dapat mendorong kebijakan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan ternak dan keamanan pangan. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah di sini sebagai pengatur, pengawas, serta pemberi layanan pada industri peternakan. Peran pemerintah yaitu bertanggung jawab dan dalam melindungi kesehatan ternak dan masyarakat dengan memberikan edukasi, melakukan survei, dan mengintervensi kasus wabah penyakit. Kesimpulannya, yaitu kasus antraks di Gunung Kidul merupakan contoh interaksi asosiatif dan ada yang diasosiatif yang berisiko, yang disebabkan oleh tradisi Brandu yang masih dipraktikkan oleh masyarakat. Pentahelix yang saya tampilkan tadi, kolaborasi antara peternak, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat dalam menghadapi kasus antraks. Stratifikasi sosial horizontal ini menunjukkan perbedaan kesadaran dan tindakan masyarakat dalam menghadapi kasus antraks, sehingga perlu perubahan perilaku dan kesadaran yang lebih luas untuk mengatasi penularan penyakit antraks. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.